memang berniat untuk publish di jurnal itu keunikan penelitian tuh salah satunya adalah, novelty-nya itu belum pernah kita bahas misalnya gitu. Nah, oke. Oh iya, mungkin saya nggak perlu perkenalan lagi ya karena tadi udah dikenalin sama Dokter Anissa. Jadi kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi, nanti kita akan bahas kenapa kok mahasiswa bisa stuck ya kalau misalnya untuk, pitching an idea gitu kan. Terus habis itu research idea itu sebenarnya apa? Mindset yang bener tuh gimana biar kita dapat research idea yang bagus gitu. Karena research idea itu juga tidak hanya jadi dia sebenarnya research idea itu dia banyak banyak tipe. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu memerlukan ide yang sophisticated banget gitu, dia cukup ide yang sederhana tapi doable. Jadi kita bisa kerjain dan dia udah ada novelty-nya. Itu juga udah bisa kita kerjain. Tapi kadang-kadang memang ada yang idenya udah bagus banget gitu kan, tapi, ternyata pada saat, kita coba lihat artikel yang terdahulu dan sebagainya, oh ini ternyata udah ada yang ngerjain, itu juga bisa terjadi. Kemudian sumber ide penelitian tuh dari mana aja, itu juga dia ada, beberapa sumber yang harus kita perhatikan, kemudian juga teknik pencarian topik seperti apa, gimana caranya kita dapat research gap-nya, kemudian kesalahan umum biasanya yang terjadi kalau misalnya mau bikin, penelitian itu seperti apa, contoh topiknya gimana, strategi dan juga conclusion. Kita mulai satu-satu. Kenapa mahasiswa kok bisa stuck? Jadi yang pertama, biasanya takut salah topik. Nah, karena tadi, apalagi pada saat sudah mau memasuki, apa namanya, skripsi atau ide penelitian, itu biasanya kita udah mulai nih memikirkan, kemarin kita belajar apa aja ya, terus habis itu, ini kira-kira kalau saya ngambil topik misalnya contohlah saya mau ambil topik di social finance gitu kan, Islamic social finance, kira-kira ini sudah pernah ada yang ngerjain nggak ya gitu. Padahal sebenarnya yang namanya ide itu kita lontarin aja dulu gitu. Kita berani aja dulu, terus habis itu baru nanti, mmm, kita pilah satu-satu. Kita lihat kita akan nanti pada akhirnya akan ada pengerucutan di belakangnya. Jadi jangan jangan takut dengan takut salah topik nih nanti nanti dimarahin nih sama dosennya, enggak gitu. Apalagi kalau teman-teman kan masih ada pembimbingnya. Itulah gunanya nanti ketemu sama pembimbing gitu. Jadi ini yang biasanya terjadi, takut salah topik, terus bingung mulai dari mana. Nih, ini bingung mulai dari mana nih juga, biasanya sering terjadi di teman-teman, terus habis itu, eee, topiknya terlalu luas, akhirnya bingung nih mau mau neliti apa ya, karena topiknya terlalu luas gitu. Kemudian juga tidak tahu research gap-nya tuh kira-kira apa. Karena saking luasnya kadang-kadang kita juga nggak nemu research gap-nya di mana. Atau bisa jadi kadang ada teman-teman juga yang ikut-ikutan teman-teman aja deh gitu. Karena teman-temannya biasanya, yang lagi rame nih bahasnya tentang, financial planner misalnya. Jadi semua itu ngebahas masalah financial planner. Kemudian semua itu juga, bahasnya Gen Z gitu kan. Kita, lagi hot topic nih misalnya tentang itu, kata teman-teman itu lagi rame. Terus akhirnya, ya udah kita ikut aja deh gitu. Cuman, satu hal teman-teman, pada saat teman-teman mengerjakan skripsi, skripsi itu adalah salah satu mata kuliah yang terlama sebenarnya yang akan teman-teman tempuh dibandingkan mata kuliah lainnya. Karena kalau misalnya nih, saya analogikan ya, kalau misalnya teman-teman ngambil skripsi dalam 1 semester, itu kan biasanya, kalau kita bandingkan dengan mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain kan ketemu dengan mata kuliah itu, frekuensinya itu paling minim adalah 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan kalau misalnya dengan skripsi, itu teman-teman bisa jadi harus ketemu sama dia tuh tiap hari. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman ikut-ikutan teman-temannya gitu kan, dengan topik yang dibahas, terus habis itu ternyata teman-teman tuh, nggak terlalu suka dengan topik yang dibahas gitu. Itu
akhirnya juga bisa membuat teman-teman untuk menjadi stuck. Jadi biasanya tuh salah satu yang saya sarankan kalau misalnya ada yang, mau memulai untuk mencari ide, itu adalah dengan, pilihlah topik dengan topik yang memang kita tahu bahwa kita menyukai topik itu. Kalau misalnya bukan suka, paling enggak kita tahu bahwa kita tidak akan bosen dengan topik itu, misalnya gitu. Misalnya nih teman-teman sukanya tantangan gitu kan, teman-teman sukanya tantangan. Jadi bukan masalah suka atau nggak suka, tapi semakin menantang si topik ini, teman-teman akan semakin, mmm, bisa bertahan dengan topik ini dengan waktu yang lama gitu. Nah itu juga bisa terjadi. Jadi, kadang-kadang tuh memang kita harus memahami, apa yang kita pengen dulu. Kalau misalnya nggak tahu dengan, "Bu, saya nggak tahu nih saya sukanya yang mana." Oke, lihat deh nanti mata kuliahnya kira-kira mata kuliah yang paling teman-teman interest itu yang mana gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi ini yang biasanya terjadi di, teman-teman mahasiswa pada saat mau memulai, sebuah penelitian, baik itu skripsi ataupun penelitian lain. Nah, sekarang kita mulai nih, mau lihat, apa sih itu, research idea gitu, ide penelitian tuh apa sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu juga nih, ini makanan apa sih sebenarnya research idea ini, kenapa kok, kayaknya bisa menjadi suatu hal yang penting gitu dalam sebuah penelitian. Ya karena ini adalah, gate-nya atau ini adalah pintunya buat teman-teman pada saat teman-teman mau buat penelitian. Apalagi kalau misalnya penelitiannya bentuknya skripsi gitu kan. Pertama ini ide penelitian itu adalah masalah nyata yang bisa diteliti. Jadi pastikan dulu bahwa ide yang mau kita keluarkan itu adalah memang suatu hal yang nyata, itu terjadi dan itu bisa kita teliti. Jadi itu penting untuk teman-teman pastikan juga bahwa dia bisa diteliti dengan, dengan tanda kutip bahwa, datanya ada, kemudian juga, mmm ini kalau misalnya kita lihat, karena teman-teman ada di daerah Surabaya, mungkin itu ada itu bisa kita dapatkan di daerah Surabaya gitu. Kecuali memang, itu misalnya harus didapatkan di daerah pusat dan itu teman-teman tidak masalah dengan itu sebenarnya tidak bermasalah. Kemudian memiliki kontribusi ilmiah. Nah, ini juga pastikan bahwa apa yang akan kita buat, apa yang akan kita teliti itu akan memberikan kontribusi ilmiah. Ini, karena sekarang juga kurikulum kan kita udah mulai mengarah kepada kurikulum berdampak. Jadi semua hal itu sekarang, pasti ke arahnya adalah arah sesuatu yang berdampak. Nah, ini juga sama sebenarnya di penelitian, walaupun ini udah sangat lama ya, dari zaman dulu tuh kalau misalnya kita bikin penelitian pasti dimintanya adalah kontribusi ilmiahnya apa, dampaknya apa. Nah ini sebenarnya sama dan ini kayaknya, mungkin, dari teman-teman itu penelitian-penelitian yang teman-teman hasilkan itu akan lebih banyak meminta suatu hal yang, eee, dampak yang real. Dampaknya apa sih kalau misalnya teman-teman buat, penelitian ini nanti dampaknya apa? Khususnya juga untuk kontribusi ilmiahnya apa. Kemudian dia bisa diuji secara sistematis. Jadi nanti, teman-teman pastikan bahwa dia memang bisa untuk kita uji. Nanti ada caranya, gimana caranya untuk menentukan apakah dia benar-benar bisa kita uji secara sistematis atau tidak. Karena, memang step by step gitu. Jadi nanti, untuk sebuah penelitian sampai dari penelitian awal hingga akhir itu nanti dia akan ada step by step-nya. Ini kalau di awal, kalau research idea, ini kita lebih untuk memastikan bahwa, mengurangi resiko nanti di belakangnya itu ada, kejadian-kejadian yang memang, kita tidak inginkan. Misalnya contohnya seperti data yang ternyata terlalu sulit dan sebagainya, itu juga kita, harus dipikirkan dari awal. Kemudian, research idea itu bukan sekedar tema, tapi juga masalah ditambah dengan fokus, ditambah dengan pendekatan. Jadi,
Kita udah tahu masalahnya apa, terus kita tahu kita mau mau bikin apa, terus habis itu nanti kita tahu kita akan menggunakan metode apa. Mungkin itu yang tadi saya bilang step by step. Tapi memang itu yang, pada saat kita pitching idea, itu juga kita harus memikirkan sampai ke sana. Walaupun misalnya tapi sebenarnya tenang aja pada saat teman-teman ketemu dengan dosen-dosennya juga pasti akan diarahkan ke hal yang sama. Tapi akan lebih baik juga kalau seandainya teman-teman itu udah persiapan dari awal. Oke, ini idenya ini, terus habis itu identifikasi masalahnya adalah ini, nanti saya maunya membuat suatu, penelitian itu akan menjadi contoh misalnya mau bikin rumah, saya mau bikin, eee, sebuah rumah di daerah saya gitu, misalnya gitu kan. Terus habis itu permasalahannya adalah di tanah yang mau saya di kawasan yang mau saya, bikin rumah ini gitu. Jadi idenya tadi adalah sebuah rumah ya. Di daerah yang saya mau bikin rumah ini, itu kadang kala bisa jadi banjir, saya gitu. Nah, terus habis itu jadi kan udah ada tahu nih identifikasi masalah, oh nih kalau saya bikin rumah di daerah A, itu ada kemungkinan untuk banjir. Tapi, saya tuh harus bikin rumahnya di daerah A, karena di daerah A itu dekat dengan kampus. Dekat kalau misalnya mau ke mana-mana, mobilitasnya itu akan lebih gampang. Nah, terus habis itu, apa yang harus saya lakukan? Jadi kan udah tahu nih, oh jadi masalahnya adalah itu gitu kan, rumah saya mau lokasinya deket, tapi daerah itu juga ternyata, setahun sekali gitu, pada saat musim hujan itu mungkin akan ada banjir. Nah, berarti rumah seperti apa yang saya butuhkan? Kemudian nanti, oh ternyata rumahnya itu harus lebih tinggi misalnya ya. Jadi kalau misalnya orang biasanya bikin rumahnya mungkin dari jalan itu hanya lebih tinggi 0,5 meter, oh berarti itu harus lebih tinggi 1 meter misalnya. Kontribusinya apa? Oh biar kita nggak kebanjiran, atau mungkin, oh berarti saya harus bikin 2 lantai. Kontribusinya apa? Kalau misalnya nanti terjadi kebanjiran, saya bisa naik ke atas, misalnya kayak gitu. Kemudian itu juga akan dilihat nanti secara sistematisnya, ini mungkin nggak di daerah itu untuk dibangun rumah yang cukup tinggi atau rumah yang 2 lantai. Jadi itu juga ada sistematisnya. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya, kita memikirkan, research idea di awal, gitu. Nah, kita udah mulai berbicara tentang mindset. Jadi gimana sih caranya untuk dapatkan research idea ini tadi gitu? Mindset apa yang harus kita, buat? Nah, mindset yang benar itu adalah cari masalahnya dulu, bukan judulnya. Karena kenapa teman-teman? Karena untuk judul itu pada dasarnya judul tuh bisa berubah-ubah, maksudnya bisa berubah-ubah gini, begitu nanti kita udah identifikasi masalahnya, kita udah buat tujuan penelitiannya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, judul itu bisa untuk kita sesuaikan. Jadi biasanya judul tuh sebenarnya bukan awal, yang jadi awal itu adalah tujuan dari penelitiannya. Jadi udah tahu identifikasi masalah, terus tujuannya apa buat penelitian itu. Karena kalau misalnya di judul itu saya sendiri biasanya untuk judul itu akan saya sesuaikan di belakang. Walaupun memang di awal biasanya saya udah tulis judulnya misalnya, mmm, peluang dan tantangan untuk misalnya ya, jadi peluang dan tantangan wakaf produktif di daerah, Kalimantan Selatan misalnya kayak gitu. Mmm Judul itu saya buat adalah untuk memperlihatkan tujuan dari penelitian saya. Penelitian saya itu adalah melihat peluang dan tantangan. Nah, kemudian nanti saya akan, kenapa saya buat judul, seperti itu atau tujuan penelitian seperti itu, karena saya melihat ada masalah di situ. Masalahnya apa? Oh ternyata wakaf produktif tuh kalau misalnya di daerah Kalimantan Selatan itu tidak terlalu, populer atau tidak terlalu diminati, kenapa kok bisa kayak gitu? Padahal manfaatnya banyak banget. Nah itu kan, itu jadi keluar masalahnya nih. Terus habis itu, masalahnya saya terlihat seperti itu, tujuannya saya udah tahu, walaupun tadi udah ada draft judulnya, ternyata pas sudah saya jalan,
peluang dan tantangan wakaf produktif di Kalimantan Selatan, ternyata itu tidak terlalu pas dengan judul yang saya buat. Kenapa? Dengan penelitian yang saya buat. Kenapa? Ternyata setelah saya melakukan penelitian, itu lebih daripada itu. Yang kita bahas itu ternyata tidak hanya masalah peluang dan tantangan. Tapi juga banyak hal lain misalnya, oh ternyata juga saya harus bikin model ternyata gitu, biar penelitian ini bermanfaat. Oke, berarti judul saya itu tidak lagi peluang dan tantangan, tapi modal. Modal wakaf produktif untuk, daerah Kalimantan Selatan. Jadi udah berubah tuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat isinya, itu tujuan penelitiannya sama. Saya ngelihat peluang dan tantangan, tapi kemudian saya enhance untuk adanya di situ sebuah model. Oh, ternyata perlu model ya gitu. Saya tidak cukup hanya membuat peluang dan tantangan, karena nanti kontribusinya apa kalau saya cuman buat peluang dan tantangan. Saya kayak gitu. Nah, mmm, jadi di sini nanti teman-teman harus pahami nanti fenomenanya apa. Jadi, mmm kalau misalnya kita mau trace back tadi yang di belakang, teman-teman nanti interest-nya di mana atau mungkin pas kebetulan nanti pas bikin skripsi itu apa yang lagi happening gitu kan di ekonomi syariah, itu menjadi sebuah fenomena, terus habis itu nanti baru identifikasi ada gap penelitiannya nggak untuk fenomena tersebut. Karena kadang kala ada juga fenomena yang ternyata bukan fenomena yang researchable. Jadi bisa mungkin untuk diteliti, tapi level penelitiannya mungkin terlalu rumit gitu. Jadi akan lebih baik kalau, kita cari penelitian yang mungkin cenderung lebih sederhana. Karena saya tahu juga, deskripsi itu kita ada yang namanya variabel waktu. Jadi ada waktu yang harus kita penuhi gitu kan. Kemudian nanti, pada saat mencari ide penelitian, itu juga tentukan kontribusi risetnya. Nah, ini penting nih, karena biasanya pasti akan ditanyain, "Terus kontribusi risetnya untuk apa?" Setiap kali melakukan penelitian. Nah, kalau tadi itu kita mencoba untuk mengidentifikasi masalah atau kita melihat fenomena. Kalau misalnya sudah ada fenomena yang pengen kita dapatkan gitu kan, mungkin setelah itu adalah kita nyari eee, sumber ide penelitian yang pas atau kita, mmm, coba untuk cari di sumber-sumber ide penelitian yang notabene itu, terpercaya. Jadi karena kalau fenomena tuh kadang-kadang bisa jadi, masih kita dengar-dengar gitu kan. Apalagi saya tahu bahwa teman-teman tuh, kalau kita bisa dapat fenomena tuh nggak cuman dari sumber-sumber, jurnal atau apapun itu, tapi kan kadang-kadang bisa lihatnya di Instagram, bisa lihatnya di TikTok, fenomena tuh banyak. Nah, sekarang apa sih sumber ide penelitian yang bisa kita gunakan? Jadi ini ada garis bawahnya, yang bisa kita gunakan untuk penelitian. Karena tidak semua sumber itu sebenarnya bisa untuk kita gunakan sebagai sumber ide penelitian. Hati-hati juga dengan informasi-informasi yang hoaks ya. Karena ini juga sangat sering terjadi bagi teman-teman mungkin, dengan banyaknya, informasi saat ini yang beredar itu bisa jadi informasi itu bisa jadi hoaks. Jadi ini adalah, sumber ide penelitian yang pertama itu adalah membaca artikel jurnal. Artikel jurnal tuh banyak banyak kalau sekarang. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang familiar. Jadi artikel jurnal itu ada jurnal nasional dan juga ada jurnal internasional. Di mana sih nanti saya akan kasih tahu di mana sih kita bisa menemukan ide penelitian di dalam artikel jurnal. Nanti saya akan kasih contohnya. Tapi juga, kalau di sini pada saat bagian ini, itu yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman mendapatkan ide atau membaca artikel jurnal yang tepat, membaca artikel jurnal yang bagus. Nah, kalau misalnya jurnal nasional,
Itu kita kebetulan sekarang sudah ada apa namanya, akreditasinya. Jadi ada Jurnal Nasional Terakreditasi, SINTA. Jadi teman-teman bisa lihat di apa namanya, biasanya sih di setiap jurnalnya mereka akan kasih tahu mereka itu akreditasinya SINTA berapa, SINTA 1 sampai dengan 6. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ragu, maka teman-teman bisa buka di websitenya SINTA. Kemudian nanti cek untuk si jurnal tersebut dia sudah terakreditasi, SINTA berapa. Nah, yang paling bagus itu ada di SINTA 1. Kemudian kalau untuk jurnal internasional, indexing untuk jurnal internasional sebenarnya banyak ya. Jadi ada Scopus, ada WOS, terus habis itu kemudian kalau indexing juga dia ada Epidicilis dan sebagainya. Tapi yang paling common yang mungkin, bisa teman-teman, dapatkan itu juga salah satunya adalah jurnal Scopus, terindeks Scopus, dan kalau untuk indexing Scopusnya, itu biasanya teman-teman bisa lihat di Skimago. Jadi di Skimago itu bisa teman-teman cek, ini jurnal yang teman-teman dapat itu dia berada di ranking berapa. Jadi kalau misalnya di internasional jurnal untuk Scopus, dia ranknya antara Q1 sampai dengan Q4. Yang paling bagus itu adalah yang di Q1, Q1, Q2. Penting nggak sih, Bu, untuk memastikan kita mendapatkan jurnal yang bagus gitu? Iya, untuk mendapatkan penelitian yang baik, maka juga teman-teman harus mengambil sumber, penelitian yang baik juga. Karena di penelitian, itu sangat berlaku yang namanya garbage in, garbage out. Kenapa kayak gitu? Jadi, yang namanya garbage in, garbage out itu jadi sumber teman-teman itu akan memastikan atau akan, mmm, apa ya, sumber yang teman-teman semakin bagus sumbernya, maka juga akan menghasilkan penelitian yang bagus, sebenarnya kayak gitu. Nah, ini untuk artikel jurnal, kemudian juga oh iya, dan satu lagi, untuk artikel jurnal yang bagus, itu biasanya sudah sangat tersistematis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari sumber, ide penelitian di jurnal-jurnal yang bagus, itu biasanya, pasti tersedia. Kemudian, yang kedua itu adalah membaca artikel populer seperti di koran, majalah. Nah, koran, majalah itu bisa untuk teman-teman gunakan, sebagai salah satu sumber ide, apalagi biasanya kan ada juga yang, opini-opini dari expert. Nah, itu biasanya mereka akan membahas hal-hal yang baru, yang mungkin, eee, bisa jadi juga artikel populer ini kadang-kadang bisa jadi lebih, baru dalam tanda kutip dibandingkan artikel jurnal. Kenapa? Karena kalau di artikel populer itu untuk publikasinya dia lebih cepat. Jadi kalau kita mau benar-benar isu yang sangat hangat gitu, kalau kayak sekarang yang, apa namanya, misalnya masalah geopolitikal sekarang gitu, mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi itu lebih cepat kalau misalnya teman-teman lihat di artikel populer, di-compare dengan artikel jurnal. Oke, kemudian yang ketiga itu teman-teman bisa dapat sumber ide penelitian itu dari observasi. Jadi bisa dilihat, observasi, kalau misalnya observasi ini juga sebenarnya bisa yang terjadi di lingkungan teman-teman pada saat ini misalnya. Atau, bisa jadi juga untuk, fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan teman-teman, misalnya teman-teman sebagai seorang mahasiswa, biasanya ada, mmm, hari ini tiga tiga ya, jadi, apa namanya, Harbolnas nih berarti. Nah, itu kan juga salah satu fenomena, ada observasi teman-teman ngelihat, oh teman-temannya kalau misalnya di tanggal kembar, itu jadi lebih konsumtif misalnya kayak gitu, itu hasil observasi tuh. Oh ternyata kalau misalnya,
di misalnya fenomenanya di tiga-tiga ini di tanggal yang kembar ini, oh ternyata teman-teman saya jadi lebih konsumtif ya, atau saya ternyata lebih konsumtif kalau misalnya di, tanggal kembar gitu kan. Atau bisa jadi saya menunda pembelian sampai menunggu tanggal kembar, itu juga bisa. Nah, itu hasil observasi teman-teman dan itu juga fenomena yang bisa teman-teman untuk lakukan penelitian. Kemudian yang keempat itu adalah diskusi dengan teman, kakak kelas, atau dosen. Ini biasanya sering banget terjadi dan juga, ini yang sering saya lakukan juga dengan teman-teman, kolega dosen atau waktu saat saya masih menjadi mahasiswa. Jadi banyak ide penelitian yang muncul itu karena diskusi. Bahkan ada kadang kala saya itu memang nyari teman diskusi. Misalnya nih, saya ngelihat lagi, wah lagi rame nih tentang Green Sukuk misalnya gitu kan. Emang Green Sukuk tuh tentang apa sih? Atau Blue Sukuk tuh tentang apa sih? Akhirnya saya nyari teman yang bisa diajak diskusi khusus hanya untuk berdiskusi itu. Selain juga kita ingin tahu, tapi juga yang lainnya itu adalah untuk pitching idea. Jadi kita pengen mancing ada ide baru nggak ya kalau misalnya dengan topik yang ini gitu. Itu, adalah diskusi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih, oh teman-temannya juga sama nih, belum terlalu memahami juga dengan topik yang ini misalnya gitu ya. Cari kakak kelasnya, karena kakak kelasnya juga, biasanya mungkin dia sudah melalui mata kuliah itu dan sebagainya, maka teman-teman bisa untuk berdiskusi sama kakak kelasnya. Atau bisa juga berdiskusi dengan dosen yang ada di, tempat teman-teman gitu. Karena saya kenal beberapa dosen-dosen teman-teman juga itu, mmm, luar biasa dan bisa untuk memang teman-teman ajak berdiskusi. Jadi saya yakin sebenarnya teman-teman bisa melakukan diskusi itu gitu dengan dosen-dosennya. Nah, ini adalah teknik pencarian topik. Kalau tadi kita, nyari sumber untuk ide penelitiannya, sekarang kita nyari, saya kasih gimana tekniknya untuk pencarian topik. Karena macam-macam, karena nanti kalau misalnya dari ide penelitian, otomatis juga dia akan inline dengan research gap. Nah, jadi yang pertama itu adalah amati, catat, dan pertanyakan. Jadi ini, berkaitan juga dengan observasi tadi. Pada dasarnya sebenarnya sumber ide penelitian tadi kalau misalnya, teman-teman udah dapet, ide atau mulai kepikiran ada ide gitu, semua sumber itu akan teman-teman gunakan sebenarnya untuk mengkaji lebih dalam ide tersebut. Nah, teknik pertama itu yang tadi amati, catat, dan pertanyakan. Jadi itu teman-teman nih harus belajar lebih kritis. Kenapa kok ini bisa terjadi ya? Kalau misalnya ini adalah, fenomena atau observasi, yang tadi kan saya ngasih contohnya misalnya hari ini itu tanggal kembar, jadi Harbolnas misalnya gitu ya, atau hari belanja nih tanggal kembar. Kenapa ya kok ini bisa terjadi? Kenapa orang jadi lebih banyak belanja di tanggal-tanggal tersebut gitu? Atau mungkin di payday di tanggal 25 kalau nggak salah di setiap bulannya gitu kan. Kenapa kok orang-orang jadi lebih suka belanja di tanggal itu? Apa penyebabnya gitu kan. Oh penyebabnya ternyata banyak diskon, misalnya gitu. Terus dampaknya apa? Oh ternyata dampaknya itu malah jadinya orang jadi lebih konsumtif gitu. Nah ini dampaknya ini, dia menjadi lebih konsumtif ini, apakah hal yang baik atau suatu hal yang negatif nih? Ini yang harus nanti dikaji ulang. Kalau itu adalah suatu hal yang negatif, misalnya nih jadinya orang lebih cenderung untuk lebih banyak menggunakan pay later, terus habis itu nanti kesulitan dan sebagainya, misalnya gitu ya. Nah solusinya apa ya gitu, supaya itu tidak, terjadi. Nah itu bisa juga. Kemudian teknik yang kedua, kalau udah, kalau tadi kita nggak terlalu tepat Bu kalau saya menggunakan teknik yang pertama. Oke, coba teknik yang kedua. Jadi teknik yang kedua gunakan, 5W 1H. Jadi, pada saat teman-teman
pitching an idea tadi, jadi mencoba untuk mencari ide tadi, terus habis itu mulai ada kepikiran ide-idenya gitu kan. Biasanya ide itu kita nggak cuman satu gitu, jadi biasanya ada beberapa yang eee, kita jadikan sebagai alternatif, tapi sama, itu akan kita pertanyakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 3 idea, terus habis itu, gunakanlah teknik yang sama. Yang pertama kalau misalnya menggunakan teknik yang kedua, jadi sama nih pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang akan terdampak? Di mana terjadinya? Kapan mulai terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman tuh udah bisa menjawab 6 pertanyaan ini di awal gitu, insya Allah tuh teman-teman sudah tahu mau ngapain aja dari awal sampai akhirnya jadi, sebuah penelitian. Karena teman-teman tuh apa namanya, memikirkan sampai gimana cara mengatasinya. Jadi udah tahu nih, oh nanti berarti penelitiannya saya arahnya harusnya kayak gini gitu. Kemudian ini yang nggak kalah penting di teknik ketiga yaitu research gap. Nah ini biasanya memang di setiap penelitian pasti kita akan nanya research gap-nya apa. Research gap tuh itu macam-macam. Biasa jadi, gap-nya berdasarkan, teori. Jadi ada theoretical gap di situ. Jadi ada suatu hal yang tidak sama antara implementasi dan teorinya. Nah, itu jadi theoretical gap di situ. Kemudian methodological gap. Nah, kalau gap metodologi itu berarti, sebagai contoh misalnya penelitian A, itu dia meneliti dengan POV atau menggunakan metodenya, B gitu ya. Terus penelitian yang sama, mereka menggunakan metode yang berbeda. Nah, ini kan berarti ada 2 metode yang, digunakan dan itu juga, bisa untuk menjadi pertanyaan atau bisa jadi juga teman-teman menganggapnya bahwa, "Oh seharusnya tidak menggunakan metode itu," gitu, karena, ada metode yang lebih pas untuk digunakan, itu juga bisa. Metodologi itu banyak teman-teman, jadi mau itu kuantitatif atau kualitatif, itu caranya, Medpen itu dia metodologi itu dia sangat banyak dan teman-teman tuh difasilitasi dengan banyak metodologi dan tinggal teman-teman nanti, mmm melihat yang mana yang paling cocok untuk penelitian atau tujuan dari penelitian teman-teman. Jadi metodologi itu, dia akan mengikuti tujuan dari penelitian penelitian teman-teman. Jadi bukan, eee, pilih method dulu baru tujuan penelitiannya ya. Jadi tujuan penelitiannya dulu baru pilih metodologinya. Kemudian bisa jadi nanti ada konteks gap atau bisa jadi ada empirical gap. Jadi, itu adalah, contoh-contoh untuk research gap yang biasanya digunakan. Nah, ini juga bisa untuk teknik pencarian topik. Jadi pas, teman-teman baca, oh ternyata antara implementasi dan teorinya ada beda nih, atau, ternyata teori itu dia ada teori A, ada teori B gitu kan. Yang mana ya yang paling pas? Nah, itu juga bisa. Nah, gimana cara menemukan gap? Ini udah, karena tadi juga saya bilang bahwa untuk mencari ide penelitian itu tidak cukup hanya sampai di tujuan penelitiannya aja, tapi juga kita harus menemukan jadi tidak cukup hanya pada identifikasi masalah, kemudian, tujuan penelitian, tapi juga kita harus menemukan kira-kira gap-nya itu apa. Nah, kalau misalnya untuk, paling sering itu gap, itu bisa kita temukan itu di jurnal artikel. Kemudian, di mana ya kita bisa menemukan gap-nya gitu? Coba ya. Nah, ini salah satu, contoh nih, kalau kita untuk mencari research gap di artikel jurnal. Bisa misalnya teman-teman dapatkan di introduction. Nah, jadi di introduction itu biasanya ada mereka, akan
jelaskan untuk masalah research gap. Jadi kita udah tahu, oh penelitian ini ngambil research gap-nya adalah ini gitu. Kalau di sini kan, mmm, di sini dia bilang nih ada beberapa, literatur yang didiskusikan gitu atau penelitian terdahulu yang dijadikan background, kemudian, tetapi nah jadi kan dia bilang, tapi penelitian ini hanya mendiskusikan nah, tentang, mmm, jadi dia biasanya akan mulai kata-katanya seperti itu. Jadi, penelitian terdahulu yang telah apa namanya, examine itu adalah ini. Penelitian A ini telah dilakukan oleh si A, B, C, D, F, G gitu kan. Tapi, itu biasanya kayak gitu, tapi tidak ada yang membahas tentang ini. Atau, seperti yang di sini dia bilang yang membahas tentang, mmm, yang membahas tentang tools or system ensuring organizational effectiveness and efficiency has been limited. Nah, ini dia di sini ini berarti itu adalah research gap-nya. Ini dia limited dia bilang, nggak ada nih yang ngebahas tentang itu. Walaupun misalnya ada yang bilang nih, bahwa ISF, Islamic Social Finance Performance Measurement itu is hindered by several obstacles, including the lack of adequate performance measures, limited knowledge of success factors, and the need for more substantial theoretical underpinnings in this area. Jadi, ini kalau misalnya di introduction. Jadi di sini bisa teman-teman, oh jadi research gap yang dia pakai itu adalah ini gitu kan. Nanti berarti kita tahu, oh menurut si peneliti A, ini adalah gap yang belum dibahas. Walaupun memang nanti dia akan bahas kan. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Selain di introduction, biasanya di jurnal yang bagus itu mereka akan menyediakan future direction. Future direction ini sebenarnya adalah ide yang diberikan oleh peneliti di jurnal ini, dari hasil penelitian dia, ini loh penelitian yang bisa teman-teman, buat lanjutkan. Ini mau kok misalnya kayak gini jadinya, apa namanya, untuk ide penelitiannya, itu jadinya, sangat mempermudah buat teman-teman, karena dia udah dikasih nih. Jadi kan kayak Future Research Direction untuk wakaf institution, yaitu study on intellectual capital in wakaf institution and its empirical findings. Berarti menurut dia, itu belum ada yang bahas tentang ini. Atau research on performance measurement for wakaf institution and its empirical study. Nah, berarti juga dia belum ada yang bahas tentang itu. Terus kemudian Islamic microfinance, developing a performance measurement framework, predicate in the triple bottom line, financial viability, social impact, dan juga social compliance. Kemudian dan seterusnya nanti bisa teman-teman baca lagi biasanya juga di jurnal-jurnal yang lain itu juga ada yang seperti ini. Mmm, Apalagi kalau jurnal-jurnal yang biasanya dia, bentuknya itu seperti systematic literature review, bibliometrik, itu biasanya sangat sering mereka akan memberikan, future research direction. Nah, itu bisa untuk teman-teman ambil, dengan catatan bahwa gunakan dari jurnal yang bagus, kemudian juga, umur jurnalnya tidak terlalu lama. Kalau misalnya udah umurnya 15 tahun gitu, kemungkinan besar future research direction-nya udah ada yang ngerjain. Tapi kalau misalnya secara sudah 15 tahun ternyata belum ada yang ngerjain, Bu, gitu. Nah, itu masih bisa lah untuk teman-teman nanti, gunakan. Selain future research direction, itu biasanya juga ada yang membahas tentang impact and lesson learned. Nah, impact and lesson learned itu juga bisa merefleksikan untuk research gap, kayak gitu.
Terus atau kalau misalnya contoh dari artikel populer misalnya, ini kebetulan saya ambilnya dari, beberapa koran digital dan juga, punyanya Wacit gitu ya. Mereka ini kan dia lebih ini, apa namanya, lebih up to date. Biasanya tulisan-tulisannya juga kan tulisan-tulisan ringan yang, lebih untuk memberikan informasi terbaru seperti apa. Jadi kayak di Wacit itu kan ada transformasi digital wakaf, peningkatan transparansi dan pemberdayaan masyarakat melalui wakafmu. Oh ini yang lagi happening nih berarti gitu, ini yang lagi diangkat nih berarti tentang wakaf gitu pada saat ini. Kemudian membaca arah industri perbankan syariah menuju tahun 2026 misalnya, karena ini 16 Desember 2025. Di dalam artikelnya biasanya juga membahas tentang prediksi-prediksi tahun 2026 karena kebetulan sekarang tahun 2026, jadi itu bisa untuk teman-teman baca dan perhatikan, oh, memang arah industri perbankan di tahun 2026 itu seperti apa sih? Kemudian juga, kira-kira yang mana yang bisa teman-teman untuk, apa namanya, jadikan sebagai sebuah penelitian. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi formula sederhana dari research idea itu tadi, itu adalah fenomena, ketemu dengan variabel, ketemu dengan objek, kemudian ketemu dengan metode. Nah, ini kalau, dia bentuknya adalah penelitian kuantitatif, nah itu biasanya dia ada variabel dan objeknya juga. Itu, contohnya misalnya pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa misalnya. Jadi, nanti lihat fenomenanya apa, kemudian nanti cari variabel-variabelnya kira-kira apa aja, objeknya siapa itu harus jelas, kemudian juga metode yang mau digunakan kira-kira apa ya. Karena saya yakin pada saat teman-teman misalnya mau bimbingan atau misalnya mau buat proposal, research gitu, proposal awal itu harus menyediakan sampai dengan metodenya apa. Karena kita, biasanya akan melihat emang dengan ide ini tujuan penelitiannya apa, terus mau ngapain aja, itu akan terlihat dari metode penelitiannya. Nah, ini dia, dari ide ke judul. Nah, ini di sini dia bilang, idenya itu adalah mahasiswa boros karena paylater. Kemudian judulnya, pengaruh penggunaan paylater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, ini nanti, mmm, pada saat jadi kalau yang tadi kan saya secara sistematikanya pada saat kita dapat ide, kita akan, membawa ide ini gimana caranya supaya menjadi sebuah penelitian, jadi kita harus memikirkan sampai ke metodenya. Cuman pada saat nanti deskripsi ada beberapa hal juga yang harus teman-teman perhatikan, dan ini, mmm, kadang kala terabaikan. Yang pertama itu adalah apakah datanya tersedia atau enggak. Jadi bisa jadi mungkin dosen teman-teman akan bertanya, "Datanya ada nggak?" Gitu. Karena itu yang biasanya akan saya tanyakan kepada mahasiswa saya, kalau misalnya mahasiswa saya, memberikan sebuah judul gitu kan, di mana saya tahu bahwa kebetulan mungkin, topik yang mereka minta itu adalah topik yang sensitif atau biasanya, eee, apa ya, kalau bukan sensitif biasanya konfidensial, rahasia. Jadi hal yang akan saya tanyakan pertama adalah datanya tersedia atau enggak. Kalau seandainya datanya tersedia, apakah kamu bisa untuk mendapatkan data tersebut atau tidak? Nah, itu pertanyaan untuk teman-teman ya, dan biasanya itu juga ditanyakan, secara umum oleh dosen-dosennya. Kemudian kalau seandainya ada dan tersedia, apakah datanya itu bisa diukur? Gitu. Kamu bisa ngukurnya nggak? Gitu kan. Kemudian, "Bu, datanya ada. Saya bisa dapetin datanya. Datanya bisa diukur, Bu." Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah waktu yang teman-teman punya itu cukup untuk melakukan penelitian tersebut? Kenapa kayak gitu? Karena kita harus menyadari juga bahwa yang namanya skripsi itu dia ada batas waktunya. Walaupun memang teman-teman bisa untuk
memprogram skripsi lebih daripada 1 semester gitu kan. Jadi bisa 1 semester, 2 semester tergantung kebutuhan. Cuman tetap balik lagi, yang namanya kita, apa namanya, mahasiswa gitu ya, sekolah, kita, ada kita harus melakukan setting batas waktu dari awal. Oh, saya mau lulus di semester 8. Misalnya gitu. Oh, berarti kalau saya mau lulus di semester 8, saya juga harus memikirkan bahwa penelitian ini harus bisa selesai dalam waktu 1 semester misalnya. Atau saya mau penelitian, apa namanya, penelitian tentang, SDGs misalnya. Atau ESG dengan menggunakan, banyak data dan kebetulan mendapatkan datanya mungkin hanya untuk mendapatkan data aja itu bisa menghabiskan waktu sekitar 3 bulan misalnya. Saya nggak apa-apa deh sampai di semester 9 misalnya ya. Saya nggak apa-apa deh sampai di semester 9 tapi penelitian saya bagus misalnya. Ya itu sebenarnya pilihan, tapi balik lagi, nanti perhatikan waktu yang teman-teman punya gitu. Karena, mmm setiap rentan waktu yang setiap pilihan yang akan teman-teman, pilih itu akan menimbulkan konsekuensi. Kemudian apakah sesuai dengan bidang ilmu? Ini balik lagi juga, apakah sesuai dengan bidang ilmu dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Nah, ini kesalahan umum biasanya pada saat kita melakukan, memilih ide penelitian. Yang pertama itu adalah topik terlalu luas. Topik yang terlalu luas itu, biasanya malah membuat kebingungan. Kebingungan buat siapa? Buat penelitinya. Kenapa? Karena dia, karena topiknya sangat luas jadi, misalnya nih topiknya perbankan syariah, Bu. Oke, perbankan syariah itu banyak. Mau yang mana gitu. Karena tidak mungkin kita membahas perbankan syariah secara umum gitu kan. Atau saya mau ngambil pembiayaan, Bu. Oke, pembiayaannya mana? Karena akad itu banyak gitu kan. Saya nggak mau ngambil tentang wakaf, Bu, gitu. Oke, wakaf yang mana? Karena wakaf itu juga dia ada berbagai jenis gitu. Jadi kalau topik yang terlalu luas itu juga akan menjadi, itu akan trap, jadi akan menjadi sebuah jebakan Batman buat teman-teman sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu adalah variabel yang tidak jelas. Hati-hati pada saat, pemilihan variabel. Jadi itu yang tadi saya bilang juga, penentuan untuk sumber pengambilan ide itu sangat menentukan pada saat teman-teman melakukan proses. Karena kalau misalnya sumbernya kurang oke, biasanya juga, jatuhnya bisa di sini nih, variabelnya jadi nggak jelas. Karena penjelasan tentang variabel itu jadinya nggak komprehensif gitu. Tidak ada novelty. Nah, ini juga biasanya terjadi nggak ada novelty. Balik lagi untuk masalah novelty itu, pada dasarnya kita tidak memerlukan sesuatu hal yang sangat sophisticated, sederhana itu nggak masalah, tapi ada novelty-nya, gitu. Dan dia bisa doable, terus habis itu memberikan manfaat. Itu sebenarnya itu sudah cukup. Kemudian objek sulit dijangkau. Nah ini teman-teman, objek sulit dijangkau teman-teman perhatikan, tolong nanti, teman-teman pastikan kalau objeknya ini ternyata ada di pusat atau di Jakarta gitu kan, nanti, apakah teman-teman bisa untuk mengambil datanya ke sana. Kalau itu menjadi terlalu sulit, maka, ganti objeknya, yang benar-benar bisa teman-teman kerjakan. Ingat bahwa ada variabel waktu di sini, karena setiap pilihan yang teman-teman buat itu biasanya akan berdampak pada waktu tempuh yang harus teman-teman, jalani. Nah ini beberapa contoh topik gitu yang biasanya bisa dipakai. Oh iya, untuk topik juga sebenarnya teman-teman bisa menggunakan AI itu sebenarnya, bisa. Cuman hati-hati pada saat penggunaan AI. Karena AI itu juga dia punya keterbatasan.
AI itu dia sifatnya hanya membantu tapi tidak untuk menggantikan. Maksudnya membantu tapi tidak menggantikan, maksudnya adalah karena saya tahu bahwa teman-teman sekarang gampang ya pakai AI itu kita tinggal kasih prompt-nya, terus habis itu nanti keluar semua ide-idenya. Nah, AI itu AI itu dia masih punya banyak, kelemahan. Pertama, kadang kala referensi yang dikasih oleh AI itu bisa jadi adalah, referensi yang dia bikin sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada realnya. Terus habis itu, eee, kadang kala AI juga memberikan ide yang sangat umum. Jadi kalau sangat umum itu malah jadi susah atau idenya sangat complicated sampai akhirnya juga terlihat sepertinya tidak doable gitu, tidak bisa dilakukan. Nah itu juga, jadi hati-hati dengan, apabila teman-teman menggunakan AI. AI itu bisa banget untuk digunakan untuk membantu, apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang punya, apa namanya, mmm, akses ke Scopus gitu, terus habis itu kayaknya di, beberapa e-commerce tuh dia ada beberapa yang bisa untuk, Scopus. Jadi, kalau misalnya ada yang punya akses untuk Scopus, Scopus tuh dia punya yang namanya Scopus AI. Di sini saya nggak ngasih, contohnya ya. Tapi di Scopus itu ada yang namanya Scopus AI. Nah, kemudian di Scopus AI itu biasanya memang digunakan oleh peneliti untuk pitching an idea. Jadi untuk mancing ide. Kita pengen tahu tentang A dan B dan C gitu, atau saya pengen tahu tentang, wakaf produktif misalnya gitu kan. Saya akan nanya ke Scopus, AI, kemudian nanti Scopus AI yang akan, generate berdasarkan jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Terus habis itu Scopus AI akan ngasih tahu, dia ngambil ide itu dari jurnal yang mana. Nah mungkin kalau misalnya mau menggunakan AI, Scopus AI mungkin bisa untuk menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman. Karena, yang pasti dia sumbernya dari Scopus ya, jadi dari, database-nya Scopus, jadi itu bisa teman-teman gunakan. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai, yang berkaitan dengan ekonomi Islam, yang biasanya, banyak digunakan itu seperti pembiayaan syariah untuk UMKM, yang di mana ini berkaitan dengan keberlanjutan, kemudian juga berkaitan dengan microfinance. Coba kalau misalnya teman-teman perhatikan yang efektivitas pembiayaan mikro syariah untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil di daerah pedesaan. Itu terlihat sederhana sebenarnya, tempatnya cuma di daerah pedesaan atau mungkin bisa teman-teman kerucutkan jadi desa apa gitu kan. Itu kayaknya, simpel banget, nggak sampai kayak harus, bank apa dan sebagainya gitu. Tapi, dia jelas, dia melihat efektivitas pembiayaan mikro syariah. Supaya apa? Supaya dia nge-push nanti, oh ternyata pembiayaan mikro syariah itu supaya efektif itu kayak gini loh, gitu. Terus manfaat pembiayaan mikro syariah itu untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil di desa, itu ternyata sangat banyak, kayak gitu. Jadi itu jelas tuh kontribusinya apa. Kemudian, ada lagi untuk zakat dan wakaf produktif. Nah, terus itu yang kalau sekarang memang banyak yang berkaitan dengan SDGs ya. Jadi biasanya itu menjadi salah satu topik yang banyak diminati untuk sekarang. Jadi green economy, blue economy itu, salah satu, topik yang lagi happening memang saat ini. Kemudian fintech itu juga menjadi salah satu, favorit juga sekarang fintech fintech dan juga digitalisasi. Nah, kemudian yang terakhir itu masalah ekonomi berlanjutan ya SDGs. Nah, ini juga menjadi topik hangat saat ini. Ya sebenarnya kalau misalnya lebih baru lagi ya masalah geopolitik, cuman geopolitik kayaknya agak ini ya, agak susah didata nanti. Nah, research itu bukan tentang ide yang paling rumit, teori yang paling sulit, atau judul yang paling panjang. Research itu adalah sesuatu hal yang dia bisa jelas tujuannya,
bisa kita lakukan dan jelas manfaatnya. Jadi jangan takut, "Bu, punya saya tuh kayaknya cuma ngebahas tentang, ekonomi mikro rumah tangga doang deh," gitu. Kan ada kan kadang-kadang yang ekonomi mikro yang tentang rumah tangga. "Kecil banget, Bu, itu cuman masalah rumah tangga." Bukan masalah kecil atau besarnya, tapi masalahnya adalah manfaat yang akan teman-teman, kontribusi yang akan teman-teman berikan dengan research itu yang penting. Judulnya nggak mesti harus panjang, karena kadang-kadang judul kalau misalnya di jurnal itu juga dibatasin, nggak boleh lebih daripada sekian kata. Tapi, yang pasti jelas, itu dia. Judul itu dia jelas dan harus merefleksikan apa yang diteliti. Jangan sampai judulnya itu tidak nyambung dengan, apa namanya, penelitiannya. Jadi, research itu tentang masalah yang relevan, kontribusi ilmiah, kemudian juga solusi yang berbasiskan data. Nah, ini yang biasanya juga dicari oleh teman-teman karena beberapa saya, diskusi dengan teman-teman yang lain gitu, yang memang membutuhkan adanya penelitian. Mereka bilang bahwa mereka membutuhkan, penelitian karena mereka memerlukan solusi yang berbasis data. Mereka memerlukan apa namanya, mereka perlu membuat kebijakan yang berdasarkan data. Data itu dari mana? Dari research atau dari penelitian. Itulah kenapa saya bilang, usahakan buat penelitian yang memang memiliki kontribusi, yang memiliki manfaat yang banyak gitu, yang luas. Jadi nggak bukan masalah topiknya yang luas, tapi kontribusinya yang luas. Kenapa? Agar bisa dipakai. Nah, setiap fenomena adalah peluang penelitian. Namun, bagaimana kita melihat dan menganalisisnya. Bisa jadi satu fenomena itu akan diteliti oleh dua orang, tapi dengan POV yang berbeda. Karena kita melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya misalnya karena saya kebetulan di bidangnya accounting, kemudian juga tata kelola, terus habis itu performance measurement gitu. Jadi suatu fenomena itu akan saya lihat dari kacamata itu, saya akan melihatnya dari kacamata accounting-nya, atau dari kacamata tata kelolanya, atau mungkin dari, pengukuran kinerjanya. Tapi mungkin kalau misalnya dari teman yang lain gitu, kolega saya yang lainnya, mereka tidak melihat fenomena itu dari sisi itu, tapi mereka akan melihat fenomena itu dari sisi syariahnya misalnya. Atau saya akan teman-teman yang lain mungkin akan melihat dari sisi konsumtifnya misalnya. Jadi itu bisa jadi menggunakan, POV yang berbeda. Jadi ada satu objek, tapi ditaruh di sebuah tempat, tapi nanti ada beberapa orang yang mengobservasi dengan berbagai macam sudut, maka itu juga akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Gimana di sini, salah satu pionir rocket engineering dia bilang, "Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing." Jadi maksudnya adalah, kalau misalnya teman-teman bingung pada saat melakukan research berarti teman-teman berada di, jalan yang benar. Karena kalau teman-teman bingung berarti teman-teman mikir. Pada saat kita mikir berarti kita akan mencoba untuk memecahkan apa namanya, penelitian ini seperti apa. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya serahkan ke Ibu Dokter Anissa. Baik, terima kasih Bu Dr. Luciana Dayani atas pemaparannya yang cukup menarik ya teman-teman semuanya, yang mana Ibu Dr. Luciana ini telah memberikan tips and trik seperti itu ya, bagaimana kita bisa mencari research idea atau gap research juga ya, dalam penelitian kita ke depannya. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya, khususnya nanti ketika teman-teman mahasiswa semuanya akan mengerjakan skripsi. Nah, pada sesi ini kita buka 3 pertanyaan seperti itu. Silakan untuk mahasiswa semuanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya seluas-luasnya terkait, tentang bagaimana penelitian. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan seperti itu.
atau bisa langsung open mic, silakan pada mahasiswa. Ya, silakan Siska Oktaviani, bisa on cam. Baik baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Bu Luciana itu, kalau kita melakukan penelitian itu kan kita butuh pertanyaan gitu ya. Nah, untuk melakukan penelitian itu pertanyaan kita itu kayak kita itu harus udah tahu jawabannya kah? Atau pertanyaan itu bisa dijawab ketika kita, saat cara berjalan seiringan dengan berjalannya waktu gitu, Bu? Jadi, pertanyaannya itu kalau kita udah selagi meneliti suatu hal gitu, kita itu udah harus tahu jawaban dari pertanyaan kita atau kita itu bisa nyari jawabannya seiring dengan melakukan penelitian itu? Terima kasih. Ya, baik mungkin Ibu Dokter Luciana bisa langsung dijawab sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Siska untuk pertanyaannya. Iya, ini terkait dengan rumusan masalah berarti ya? Sebenarnya gini, kalau untuk rumusan masalah mungkin nanti bisa teman-teman perhatikan juga nanti menggunakan kualitatif atau kuantitatif nih penelitiannya. Karena kalau misalnya kuantitatif itu biasanya peneliti sudah dari penelitian terdahulunya itu kita biasanya sudah memprediksi. Jadi kita memprediksi, kan kalau misalnya di kuantitatif cenderungnya biasanya pengaruh A terhadap B, pengaruh B pengaruh C terhadap B, kan kayak gitu ya. Apakah pengaruhnya positif atau negatif. Nah, biasanya kalau untuk di kuantitatif sendiri, atau uji pengaruh itu berdasarkan penelitian terdahulu kita punya prediksi nih, dan kita juga punya, apa namanya, sudah punya idea, kita pengennya nih, misalnya ya, kita pengennya penghasilan penghasilan atau melihat fenomena, penghasilan itu kita lihat seharusnya dia berpengaruh positif terhadap, konsumsi, misalnya ya. Karena kalau misalnya penghasilannya tinggi, logikanya adalah konsumsinya ikut tinggi, kan kayak gitu. Kalau di penelitian, kuantitatif, itu kan biasanya pertanyaannya tuh sudah kayak gitu ya. Jadi apakah, penghasilan berpengaruh terhadap konsumsi? Maaf sebentar, jadi apakah, penghasilan ini dia berpengaruh terhadap konsumsi. Nah, biasanya kan kalau di kuantitatif itu, di pertanyaannya kita kan lebih ke apakah penghasilan berpengaruh terhadap konsumsi. Nah, kalau di kuantitatif kita biasanya sudah ada prediksi nih, dia akan berpengaruh atau nggak berpengaruh, kalau di kuantitatif. Nah, kalau misalnya saya bilang berarti kita udah tahu jawabannya, Bu. Lebih ke arah kita sudah memprediksi jawabannya seharusnya seperti apa, kayak gitu. Karena kita juga membaca dari penelitian terdahulunya gitu kan, kita udah tahu, oh penelitian A, B, C, D, E gitu kan, peneliti A, B, C untuk itu sudah mengatakan bahwa penghasilan itu berpengaruh terhadap konsumsi. Ternyata kemudian peneliti E, F, G gitu, dia bilang tidak berpengaruh gitu kan. Nah, jadi kita sudah tapi kita sebenarnya dalam mindset kita, "Oh, seharusnya kan berpengaruh ya?" Karena kan secara teorinya seperti itu. Nah, itu jadi kalau di kuantitatif biasanya memang kita kecenderungannya sudah memiliki prediksi. Jadi saya bilangnya sih itu prediksi. Jadi kita udah punya prediksi. Walaupun nanti pada saat uji itu ada kemungkinan memang akan berbeda. Terus, gimana kalau yang kualitatif, Bu? Gitu kan. Apakah juga di kualitatif kita juga udah punya jawabannya? Kalau di kualitatif kecenderungannya biasanya memang kita belum memiliki, jawaban yang pasti. Oleh karena itu kenapa kita akan mempertanyakan gitu. Jadi karena di kualitatif itu kan, kita lebih banyak untuk mencari ya di situ. Itulah kenapa kalau misalnya di kualitatif pertanyaannya biasanya bagaimana, eee, peluang dan tantangan produk tadi yang saya, kasih contoh wakaf produktif gitu kan. Jadi bagaimana peluang dan tantangan wakaf produktif di Kalimantan Selatan. Secara garis besar mungkin kalau saya baca di literatur review, itu saya udah dapat jawabannya.
secara garis besar. Tapi saya, lagi-lagi bahwa, saya tidak memiliki jawaban yang benar-benar pasti atas itu. Kenapa? Karena kalau kualitatif itu kan kita, metodenya banyak ya, bisa menggunakan wawancara dan sebagainya. Jadi pada saat kita melakukan observasi atau wawancara atau dengan apa namanya, atau kita membaca literatur review yang lainnya, bisa jadi apa yang saya jadikan temuan awal itu tidak hanya itu gitu. Jadi memang kalau misalnya di kualitatif itu, mmm kecenderungannya adalah kita hanya tahu bahwa kita pasti akan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini, tapi kita nggak tahu persis jawabannya itu kira-kira apa. Itu kalau misalnya kualitatif. Kalau kuantitatif ya biasanya kita akan kita biasanya sudah memprediksi kira-kira jawabannya apa. Walaupun lagi-lagi tidak bisa kita jadikan patokan bahwa, mmm apa namanya, pasti akan seperti itu, karena kadang-kadang di lapangan bisa jadi berbeda. Dengan orang yang berbeda, kuesioner yang berbeda, itu bisa jadi menghasilkan hal yang berbeda. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Dokter Luciana. Bagaimana untuk Mbak Siska, apakah sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah sangat menjawab Ibu, terima Ya, kasih. baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, izin mengingatkan ya kepada teman-teman semuanya, saya sudah kirimkan, untuk link pengisian presensi, pada kegiatan hari ini di kolom chat. Jadi untuk mahasiswa semuanya jangan lupa untuk mengisi link kehadiran atau presensi kehadiran yang sudah saya bagikan. Ya. Baik, selanjutnya bisa lanjut, kepada teman-teman mahasiswa semuanya, masih ada 2 kesempatan lagi untuk 2 penanya, silakan yang ingin bertanya ya, baik, mungkin bisa raise hand yang mau bertanya. Ya, sudah ada 2 penanya. Baik, silakan kepada Mbak Nur Ilmi tadi untuk ya, oke, Mbak Nur Ilmi tadi jadi bertanya ya? Iya, Ibu. Ya. Oh, Mas ya, Mas Nur Ilmi, maaf, saya kira Mbak tadi. Ya, silakan kepada Mas Nur Ilmi. Baik, terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu saya untuk bertanya. Mau izin bertanya tentang fenomena yang barusan terjadi terkait, bisa dijadikan penelitian mungkin kalau dari saya, mungkin dari teman-teman juga bisa memberi saran atau masukan. Nah, 3 atau 4 hari yang lalu itu di Sidoarjo ada fenomena penangkapan besar-besaran sekitar 3 truk untuk anak-anak jalanan yang balapan liar seperti itu, Ibu. Nah, dari fenomena tersebut tadi saya, ada sedikit ide yang muncul, bagaimana fenomena balap liar atau istilahnya herek itu kan sudah menjadi subkultur dan juga membentuk identitas dan pola konsumsi anggota-anggota kecil di Sidoarjo. Eee, Sejauh mana aktivitas tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal seperti bengkel atau, spare part onderdil-onderdil karena yang dilihat mungkin dari orang luar yang melihat itu banyak melihat sisi negatifnya, akan tetapi jika kita lihat melalui sisi positif, mungkin itu bisa jadi salah satu ajang untuk membesarkan nama daerah dan juga Indonesia sampai ke luar negeri seperti contoh yang sudah ada itu, yang dua tag. Nah, mungkin dari Ibu Luciana kira-kira yang membuat saya tertarik tentang Herek itu apakah bisa menjadi hal yang bisa diteliti untuk skripsi ke depannya, Ibu, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik kepada Ibu Dokter Luciana, saya persilakan. Oke, untuk masalah fenomena, nah ini tadi yang saya bilang bahwa, ada fenomena yang kemudian nanti, teman-teman perhatikan fenomena ini, sedang hot nih sekarang gitu kan, bisa kita lakukan penelitian tentang itu. Kemudian setelah sudah kita tahu bahwa fenomena itu, memang yang lagi dibahas saat ini, sekarang yang harus diperhatikan adalah juga apakah itu bisa kita kerjakan gitu. Maksudnya bisa kita kerjakan adalah yang tadi kan, kita mau lihat sisi positifnya nih, sisi positif dari, kegiatan tersebut gitu kan. Nah, pertama, seberapa besar nanti sisi positif ini bisa untuk membalik
fenomena keadaan yang tadi kan kayaknya fenomenanya sebenarnya agak agak kurang bagus ya. Jadi, seberapa besar nanti itu bisa untuk mendorong misalnya gini, kita mau bilang bahwa itu bisa untuk meningkatkan UMKM misalnya gitu kan. Kalau saya baca arahnya kan maunya ke sana, itu bisa untuk meningkatkan UMKM nih. Dengan adanya mereka, itu UMKM seperti kayak bengkel dan teman-temannya atau mungkin warung dan sebagainya, itu jadinya ada perputaran ekonomi di situ. Jadi kita mau ngasih lihat, sisi positifnya gitu kan misalnya. Nah, pertama apakah itu bisa untuk, Mas Nur Ilmi untuk bisa kerjakan? Karena kan berarti, banyak hal yang harus diperhatikan apakah nanti kita mau lihat sisi konsumtifnya aja, atau misalnya kita mau lihat dari sisi, nanti apa namanya, pendampingannya terhadap kelompok itu juga gitu. Jadi ini sebenarnya sangat luas Mas. Itu, nanti bisa untuk apa namanya, didiskusikan kembali sebenarnya dengan, pengajarnya nanti, sisi apa yang bisa untuk kita kerjakan. Karena balik lagi yang kita perhatikan adalah apakah penelitian ini doable atau tidak. Kemudian juga yang, kedua itu adalah apakah penelitian ini akan memberikan manfaat atau tidak, atau memberikan kontribusi atau, yang lebih banyak mana nih nanti, kontribusi secara positifnya atau mungkin malah jadi, apa namanya, gambling buat teman-teman gitu kan. Karena kita sebenarnya kan maunya penelitian itu bisa, memberikan hal yang positif gitu. Kemudian, selain itu juga, nanti karena kita ada di ekonomi syariah, jadi secara otomatis juga perhatikan bahwa itu harus sesuai dengan bidang, Mas Nur Ilmi sendiri. Nanti bagian sisi ekonomi syariah mana yang mau digunakan untuk, fenomena ini gitu. Karena bagaimanapun ya kita harus sesuai dengan bidang ilmunya, karena kita di ekonomi syariah otomatis juga harus ada, pembahasan mengenai ekonomi syariah tersebut, kayak gitu. Mungkin itu Mas Nurilmi, dari saya. Baik Bu Dokter Luciana, bagaimana Mas Nur Ilmi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya. Sudah cukup. Ya, baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga ya. Dari tadi Mbak Nabila Ni'matur Rahma, silakan bisa on cam. Oke, baik sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Mungkin, saya sedikit relate ya dengan yang sudah dijelaskan oleh pemateri hari ini. Nah tadi mengenai kadang itu ketika kita memilih judul itu